A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mempertemukan kita. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas ibadah kita sehari-hari. Dan itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan senantiasa kita selalu bersyukur dan memanfaatkan waktu sisa umur kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini, di pertemuan kedua ini, insyaallah kita akan membahas rumus sempurnanya suatu huruf. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu huruf akan sempurna jika terpenuhi 3 syarat ini. Apa saja itu? Kita akan singkat dia supaya mengingatnya lebih mudah. Namanya ialah masiteti. Masiteti. Apa itu masiteti? Ma yang pertama ialah makhraj, si yang kedua ialah sifat, dan teti tebal tipis. Makharijul huruf, sifatul huruf, dan tafkhim tarkiknya suatu huruf. Dan 3 syarat ini jika sempurna dan kita berikan semua masing-masing satu persatu pada suatu huruf, insyaallah huruf ini akan sempurna pula pengucapannya. Yang pertama, makharijul huruf yang akan kita bahas. Makharijul huruf, banyak sekali perbedaan pendapat para ulama qiraat berapa jumlahnya. Ada beberapa pendapat yang termasyhur. Yang pertama ialah bahwa ada yang berpendapat bahwa makharijul huruf jumlahnya adalah sebanyak huruf hijaiyah tersebut. Huruf hijaiyah jumlahnya ada 29. Wa iddatul hurufi lil hijai 29 bilam tirai. 29. Ada yang berpendapat bahwa 29 huruf, masing-masing huruf hijaiyah punya makhrajnya masing-masing. Yang kedua ialah ada yang berpendapat bahwa makharijul huruf ada 14. Dan yang ketiga ada yang berpendapat bahwa makharijul huruf ada 16. Dan yang berpendapat terakhir ialah, dan pendapat ini termasyhur, banyak dipakai di kalangan pembelajar Al-Quran. Pendapatnya Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan bahwa makharijul huruf jumlahnya ada 17. Jumlahnya ada 17, sebagaimana yang beliau katakan di dalam Matan Al-Jazari di bab makharijul huruf. Kemarin kita bahas bab sifatul huruf. Insyaallah sebelumnya kita bahas bab tajwidul huruf dalam muqaddimah sebelum pembelajaran ilmu tajwid. Dan ini bab makharijul huruf dikatakan di Matan Al-Jazari, Matan Al-Muqaddimah. Apa kata Imam Ibnu Al-Jazari? Makharijul huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul huruf jumlahnya 17, ada 17. Dan inilah yang akan kita pakai pendapat Imam Ibnu Al-Jazari. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makharijul huruf ini kita bagi menjadi 2 insyaallah. Yang pertama, makharijul huruf secara umum dan makharijul huruf secara khusus. Secara khusus tadilah yang 17 tersebut. Secara umum apa saja nanti kita bagi ialah yang pertama ada 5. Yang pertama ialah al-jauf, makharijul huruf
al-jauf. Apa al-jauf ini? Al-jauf ini adalah rongga. Huruf-huruf yang keluar dari al-jauf ini adalah huruf yang keluar dari rongga. Rongga apa? Rongga tenggorokan sampai ke mulut. Cara membunyikannya bagaimana? Al-jauf ini, cara membunyikannya ialah seiring dengan berhentinya nafas kita. Karena huruf-huruf yang keluar dari al-jauf ini adalah huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad. Apa kata Imam Ibnu Al-Jazari di dalam matan Al-Jazari? Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Fa'alif. Dan huruf alif keluarnya dari al-jauf. Wa ukhtaha, dan saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya alif tadi? Huruf maddin. Huruf mad lil hawa'i tantahi. Itu adalah makhraj umum yang pertama. Makhraj umum yang kedua ialah halqi, tenggorokan. Nanti di sini ada terbagi 3. Yang pertama aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Yang kedua wasatul halqi, tengah tenggorokan. Yang ketiga adanal halqi, ujung tenggorokan atau bawah tenggorokan. Yang ketiga lisan. Al-lisan ini nanti ada terbagi 10. Dan insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu di dalam pembahasan huruf per hurufnya. Berarti jumlahnya sudah 14. Yang selanjutnya ialah asy-syafatain. Yang keempat, makhraj secara umum. Asy-syafatain. Asy-syafatain ini ada 2 makhraj khusus yang keluar darinya. Yang pertama dari batunis syafah. Wa min batunis syafah fal fa ma'atrafis sanayal musyrifah, kata Imam Ibnu Al-Jazari, dari perut bibir ini bertemu dengan ujung gigi seri atas, keluar huruf fa dari sini. Lisyafatain yang kedua ialah dari kedua bibir tersebut, keluar huruf waw ba mim. Lisyafatainil wawu baun mimu. Dan yang makhraj umum yang terakhir adalah yang kelima, gunnah al-khayshum. Gunnah keluarnya dari khayshum, rongga hidung. Tanpa rongga hidung kita tidak akan bisa mengucapkan gunnah. Baik apa saja gunnah, dalam bentuk apa saja, dalam bentuk hukum ikhfa atau dalam bentuk hukum iklab atau dan yang lainnya. Ketika kita mengucapkan gunnah pasti keluarnya dari hidung. Ketika kita tutup hidung kita, maka tidak akan sempurna pengucapan gunnah tadi. Itulah makhraj umum tadi atau makhraj am. Apa saja tadi? Yang pertama al-jauf, yang kedua al-halqun, yang ketiga al-lisan, yang keempat asy-syafatain, dan yang kelima al-khayshum. Makhraj khasnya pembagian dari 5 makhraj am ini. Seperti yang Anda bilang tadi, al-jauf ada 1, al-halqun ada 3, ada wasatul halqi, ada aqsal halqi, ada wasatul halqi, ada adanal halqi. Dan yang ketiga al-lisan ada 10. Nanti di sini banyak pembagiannya 10. Dan yang keempat ada asy-syafatain. Ada 2. Ada 2 di situ, berarti jumlahnya sudah 16. Dan yang terakhir al-khayshum punya 1 juga. Seluruhnya jumlahnya adalah 17. Dan inilah pendapat Imam Ibnu Al-Jazari mengenai makharijul huruf dan pembagian-pembagiannya. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi pembagian makharijul huruf. Insyaallah kita akan mengetahuinya nanti di pembahasan masing-masing huruf nanti. Dan yang selanjutnya apa yang terpenting dari 3 yang tadi? Ma, si, teti. Makharaj sudah dapat kita. Dan yang kedua ialah sifatul huruf. Sifat huruf ini nanti terbagi 2 juga. Pembagiannya 2, kalau kita petakan dia ada 2 sifatul huruf. Yang pertama sifat lazimah, sifat aridhah. Sifat lazimah adalah sifat yang pasti dimiliki suatu huruf tersebut. Apa saja itu? Nanti sifat lazimah ini terbagi menjadi 2. Sebelum kita bahas sifat lazimah, kita akan bahas sifat aridhah. Sifat aridhah dia terjadi karena sesuatu dia timbul karena
ada sebab akibatnya. Berarti dia tidak pasti ada pada suatu huruf tersebut. Contohnya seperti harokat, tafkhim tarkik, hukum-hukum ikhfa, idgham, iqlab, dan yang lainnya. Yang selanjutnya sifat lazimah. Sifat lazimah ini terbagi nanti menjadi dua. Ada yang punya lawan, ada yang tidak punya lawan. Maksudnya apa? Seperti yang dikatakan Imam Ibnu Al-Jazari di Matan Al-Jazari bab sifat. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun waddiddakul. Imam Ibnu Al-Jazari menjelaskan di sini sifat-sifatul huruf. Yang pertama, apa kata Imam Ibnu Al-Jazari? Sifatuha jahrun adalah sifat jahr. Sifat jahr itu apa? Tertahannya nafas atau tertahannya udara keluar ketika kita mengucapkan huruf. Tidak ada udara yang keluar. Warikhun, rokhwah. Sifat rokhwah ini adalah mengalirnya suara. Mustafil, istifal adalah rendahnya pangkal lidah ketika kita mengucapkan suatu huruf, huruf istifal. Munfatihun, dan munfatihun adalah infitah, terbukanya aula tengah lidah. Kalau kita menyebutnya aula tengah lidah. Aula tengah lidah itu ialah ruangan antara lidah dan langit-langit di atasnya. Di situ adalah ruangan aula tengah lidah. Munfatihun musmatatun, dan sifat yang terakhir ismat. Ismat ini adalah sifat yang berkaitan dengan jarak antara makhraj dengan tempat keluarnya huruf atau pintu mulut tadi. Dari 5 sifat ini, kata Imam Ibnu Al-Jazari, ada lawannya, waddiddakul, dan lawan-lawannya. Makanya ada pembagian sifat lazimah tadi, ada sifat yang punya lawan, ada yang tidak punya lawan. Apa kata Imam Al-Jazari selanjutnya? Bahwa sifat yang pertama tadi jahr, sifatuha jahrun. Lawannya mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Sifat hamas, huruf-hurufnya fahassahu syakhsun sakat. Hasaha syakhos fahassahu syakhsun sakat. Faha sa ha syakhoso sakata. Inilah sifat-sifat hamas tadi. Hamas ini ialah lawannya dari sifat jahr. Kalau jahr tadi tertahannya nafas atau tertahannya udara, maka sifat hamas ini mengalirnya udara atau mengalirnya nafas. Yang selanjutnya adalah sifat rokhwah. Dia juga memiliki lawan. Apa itu? Syadiduha, syiddah. Syiddah yang dimiliki sifat huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah ini adalah huruf-huruf yang tertahan suaranya. Contohnya beberapa huruf-huruf qalqalah. Ketika kita mengucapkan sukun jiwanya, maka tertahan suara. Apa-apa saja huruf-huruf syiddah ini? Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Ajim dal qato bakata. Inilah huruf-huruf syiddah. Jadi dia tertahan suara ketika dalam pengucapannya. Contohnya ketika kita mau mengucapkan huruf ba harokat fathah. Huruf ba harokat fathah. Bagaimana kita mengucapkannya? Ba. Tapi fathahnya coba kita kasih hanya isyarat saja. Ada suara yang mengalir? Tidak. Beda dengan sin yang lawannya tadi rokhwah. Sa. Ada udara, ada suara yang mengalir ketika kita mengucapkannya dari sukun jiwanya tersebut. Itu adalah sifat syiddah. Dari sifat kedua ini, rokhwah dan syiddah ini, Imam Ibnu Al-Jazari memberitahu kepada kita bahwa ada pertengahannya. Wa baina rikhwin wasyadid, dan di antara rokhwah dan syiddah tadi, wa baina rikhwin wasyadid, ada beberapa huruf yang memiliki sifat pertengahan dari syiddah dan rokhwah. Berarti ada beberapa huruf yang dia memang tidak sempurna mengalir suaranya dan tidak pula sempurna tertahan suaranya. Pertengahan antara kedua ini. Dan itu adalah sifat tawassut yang dimiliki beberapa huruf. Apa saja hurufnya? Wa baina rikhwin wasyadidin
Umar. Lin Umar. Huruf-hurufnya lin Umar. Lam, nun, ain, mim, ro. Dan selanjutnya adalah sifat isti'la. Lawannya istifal. Imam Ibn Jazari mengatakan beberapa huruf isti'la. Wasaba'u ulwin khussadautin qiz. Wasaba'u ulwin. Ada 7 huruf isti'la. Lawan dari istifal. Apa saja hurufnya? Khoso, dogoto, kozo. 7 huruf ini. Selain huruf ini berarti istifal. Seperti itu juga huruf-huruf hamas tadi, fahathahu syakhsun sakat. Selain huruf ini berarti huruf-huruf jahar. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah Imam Jazari menjelaskan bahwa lawan sifat yang selanjutnya mustafil munfatihun, lawan sifat infitah. Apa lawannya? Ialah yang selanjutnya itbaq. Wasadu dadun ta'uzaun mutbaqah. Kata Imam Ibnu Al-Jazari, ada 4 huruf yang ketika kita mengucapkan huruf ini tertutup aula tengah lidah kita tadi. Shad, dad, ta, za. Dan yang selanjutnya ialah lawan dari sifat musmatatun, ismat. Apa lawannya? Sifat izlaq. Jaraknya ialah ketika makhraj itu dekat dengan tempat keluarnya huruf. Apa tempat keluarnya huruf atau tempat keluarnya suara kita ketika mengucapkan? Dari pintu mulut ini. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pembagian sifat lazimah yang memiliki lawan. Jadi itu adalah sifat lazimah yang memiliki lawan. Dan ada pembagian sifat lazimah yang tidak memiliki lawan. Dan ini di sifat ini hanya huruf-huruf khusus yang memilikinya. Apa itu? Yang pertama ialah dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Jazari, huruf sofir. Sofiruha sodun wazayun sinu. Huruf-huruf sofir ini ialah huruf-huruf yang ketika mengucapkannya ada desisnya. Contoh, sofiruha sodun wazayun sinu. Sod, zai, sin. Kita ambil contoh huruf sin. Ketika kita mengucapkannya ada desis yang keluar. Atau huruf sod, so, sin, sa, zai, zai, za, zi. Seperti itu. Yang kedua ialah qalqalatun, qalqalah. Dan ini juga hanya huruf-huruf khusus yang memilikinya. Apa saja huruf-hurufnya? Qutubu jadin. Qalqalatun qutubu jadin. Qalqa ba jindal. Dan qalqalah ini sudah familiar bagi kita mungkin. Bagaimana cara pengucapannya? Dengan memantulkan huruf-huruf tadi. Contoh, ba. Bagaimana pantulannya? B, ab, ib, ub. Huruf dal, ad, id, ud. Seperti itu. Dan selanjutnya ialah sifat lin. Sifat lin ini dimiliki 2 huruf. Wal linu wawun wa yaun sukina wan fataha. Kata Imam Jazari, huruf waw dan ya yang memiliki sifat ini. Tetapi ada syaratnya. Ada kondisi tertentu dia menjadi huruf lin. Kondisinya ketika apa? Ketika wawun wa yaun sukina, ketika dia sukun. Ketika huruf waw dan ya tadi sukun. Wan fataha qablahuma. Dan ketika ada huruf sebelumnya tadi berharokat fathah. Contohnya gimana? Au, ai. Seperti itu. Au, ai. Itu terjadi lin. Au, ai. Seperti itu. Selanjutnya ialah sifat inhiraf. Sifat inhiraf ini adalah menyimpang. Maksudnya menyimpang ialah ketika kita mengucapkan huruf ini, huruf yang terjadi pada inhiraf tadi, apa saja hurufnya? Wal inhirafu sahhiha fil lami war ra. Lam dan ro yang ada mempunyai sifat inhiraf ini. Ketika kita mengucapkannya ada penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan udara, baik penyimpangan secara sifat, baik penyimpangan secara makhraj. Fil lami war ra. Dan ini dimiliki hanya 2 huruf, lam dan ra. Dan selanjutnya sifat takrir
atau getaran, dan takrir ini hanya dimiliki oleh huruf ro saja. Dan selanjutnya, sifat selanjutnya at-tafasyi, udara yang menyebar ketika kita mengucapkannya. Apa saja hurufnya? Cuman satu hurufnya, yaitu huruf shin. Walid tafasyi shinu, shin, hanya huruf shin yang mempunyai sifat tafasyi ini tadi. Dan yang terakhir ialah sifat istitolah yang hanya dimiliki huruf dod. Istitolah ini adalah memanjang. Wadodanistatil, walid tafashishinu dodanistatil, dodanistatil. Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan dodanistatil. Dod sifatnya istitolah. Istitolah ini adalah memanjang. Apanya yang memanjang? Makhrajnya memanjang. Dan nanti ini pembahasan ini akan kita ketahui bagaimana fungsi inhiraf tadi, fungsi tafasyi tadi, fungsi istitolah tadi, fungsi hamas tadi. Kita akan mengetahuinya nanti di pembahasan huruf per hurufnya, insyaallah. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ialah pembahasan tentang tebal dan tipis atau karakteristiknya suatu huruf. Singkatnya ialah bagaimana kita cara mengetahui apa saja huruf-huruf yang tebal, apa saja huruf-huruf yang tipis. Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan bahwa wa harfal isti'la'i fakhim. Dan setiap huruf-huruf yang isti'la itu maka tebalkanlah. Apa saja huruf-huruf isti'la? Tadi di pembahasan sebelumnya sudah kita ketahui bahwa huruf-huruf isti'la itu ada 7. Wa sab'u ulwin khussadagtin qiz. Khassadagata qaza. 7 huruf ini pasti tebal, kata Imam Ibnu Al-Jazari. Dan yang kedua, huruf-huruf tipis. Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan juga di matan al-muqaddimahnya, faraqqiqan mustafilan min ahrufi. Lawan dari isti'la tadi, huruf-huruf yang pasti tipis, lawan dari huruf-huruf isti'la tadi. Apa saja? Lawan dari 7 huruf yang tadi. Berarti selain dari 7 huruf yang tadi. Dan tarkikkanlah apa tadi? Faraqqiqan mustafilan min ahrufi, dan tarkikkanlah yang istifal dari huruf-huruf. Berarti kesimpulannya bahwa apa saja huruf-huruf yang tebal itu huruf-huruf isti'la. Selain huruf-huruf isti'la pasti tipis. Akan tetapi nanti pengecualiannya terjadi di sini. Dan pembahasan ini akan kita bahas. Apa saja pengecualiannya di yang tebal, di huruf-huruf tebal. Contohnya seperti huruf kha, ghain, dan qaf. Dia termasuk nanti kategori tafkhim nisbi. Ada kalanya saat pengucapannya itu menjadi tipis. Ketika apa? Ketika kha dan ghain tadi berharokat kasrah. Atau dan ketika kha dan ghain tadi berharokat sukun, ada huruf sebelumnya kasrah. Contohnya apa? Ikhtalafa, ikhtalafa, jadi tipis dalam pengucapannya. Ikhtalafa. Yang qaf bagaimana? Yang qaf pengucapannya tipis ketika kasroh saja. Ketika kasroh saja. Waqila, waqila man raqo. Waqi, qi, tipis. Untuk huruf kha, pembahasannya khusus lagi. Kenapa ada pengecualian ketika dia berharokat sukun sebelumnya kasroh? Semuanya tipis. Semua kalimat yang ada dalam Al-Quran kecuali hanya satu. Wa kha'a ikhrajan bi tafkhimin atat min ajli ra'in ba'daha idh fukhimat. Seorang ulama qiraat mengatakan wa kha'a ikhrajan bi tafkhimin atat. Wa kha'u ikhrajan bi tafkhimin atat min ajli ra'in ba'daha idh fukhimat. Dan kha pada kalimat ikhraja, bentuk kalimatnya mau bagaimana terserah, yang penting ikhraja. Ikhraja, ikhraji, ikhrajukum. Nanti wa kha ikhrajan bi tafkhimin atat, dengan tafkhim. Berarti tidak tipis lagi. Ikhtalafa, bukan seperti ikhtalafa lagi. Berarti pengucapannya dengan tebal. Ikhraja, bukan ikhraja tetapi ikhraja. Nah, itulah pengecualiannya. Dan pengecualian huruf-huruf yang tipis ada juga.
Contohnya huruf-huruf lam. Ada huruf lam bisa dibaca tebal ketika hanya satu ketika kondisi, yaitu lafzul jalalah, kalimat Allah. Kalimat Allah. Dan dia ketika berharokat sebelumnya, dan dia ketika berharokat sebelumnya berharokat fathah maupun kasrah. Contoh Abdullah atau Rasulullah. Lam itu dibaca tebal. Seperti itu pengecualian-pengecualiannya. Dan bagaimana cara pengucapan huruf tebal dan tipis ini? Nanti kita masuknya ke rahang, kondisi rahang. Tebal dan tipis ini berkaitan nanti dengan rahang. Nanti ada sebutan dengan rahang tebal ataupun rahang tipis. Dan ini sangat penting dalam pengucapan suatu huruf. Rahang tebal dan rahang tipis. Rahang tebal bagaimana cara pengucapannya? Natural, seperti ketika kita mengucapkan gosok gigi, so. Ketika kita mengucapkan huruf sod, so, tebalnya seperti itu, o. Kondisi rahang benar-benar terangkat. Kondisi rahang benar-benar terangkat sehingga dia menjadi suatu yang tebal. Ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang tafkhim tadi. Contohnya apa? So, do, to, zo, kho, as, itu, aku, dot, do, al, do, tebal dalam pengucapannya. Bagaimana bentuk rahang tarkik tadi? Rahang tipis. Rahang tipis natural seperti biasa kondisi rahang kita. Seperti biasa saja ketika kita mau memulai membaca huruf-huruf tipis. Contoh apa? Sa, fa, ka, la, na. Seperti itu aja. An'amta. Begitulah rahang tipis tadi. Kondisinya seperti itu. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke huruf-huruf makharijul huruf pas tulisannya. Semoga ikhwah fillah sekalian mendapatkan manfaat sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.